dari 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-10, saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab sukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi sukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu Saudara, tidak perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi dan keluarga yang berduka. Di dalam sejarah pernah dicatat ada satu makhluk hidup yang sangat singkat hidupnya di dunia ini. Ya. Hidupnya itu hanya 3 jam saja. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang suka membaca makhluk hidup seperti apa ini. Dalam 3 jam saja, lahir, tumbuh dewasa, kawin, bertelur, kemudian mati. Bapak Ibu Saudara, nama makhluk itu adalah pista flower. Ya, Bapak Ibu mungkin nanti bisa googling ya, seperti apa sih pista flower itu. Ya, dia sejenis bunga, tapi juga boleh disebut seperti serangga. Ya, tapi ada yang mengatakan saat ini sudah tidak ada lagi, sudah berbunga. Ya. Jadi makhluk ini dia hidup, dia lahir, ya, bertelur, ya, kemudian mati. Ya, sangat singkat sekali. Ya. Tapi 3 tahun kemudian dikatakan telur-telurnya itu akan menetas dan siklusnya akan terulang kembali. Tetapi hidupnya hanya 3 jam saja. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara membayangkan tentang siklus hidup, ya. Bagaimana kalau itu terjadi dalam kehidupan manusia? Ya. Hanya 3 jam saja hidup, kemudian pergi. Ya. Tentunya bukan hal yang mudah. Ya. Bagaimana dalam waktu yang singkat melihat orang yang kita kasihi kemudian meninggalkan dunia ini pergi untuk selamanya. Tetapi siklus hidup manusia tidaklah demikian. Ya. Hari ini ketika kita ada bersama dengan keluarga yang berduka, orang tua kasih kita, ya, pergi dalam usia 86 tahun. Ya. Ini sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Saya ingat tanggal 31 Mei yang lalu, ya, saya dengan beberapa rekan kami mengunjungi Ari. Walaupun memang sudah tua, tapi masih kelihatan sehat, segar, begitu ya. Dengan Koheru, kita bercakap-cakap, walaupun ingatannya singkat, gitu ya. Nanti dia tanya lagi, singkat ya. Tetapi dia sehat, kuat. Satu hal yang sangat berkesan bagi saya, bagaimana Tuhan memimpin memberkati beliau sampai di usia 86 tahun. 11 Juni yang lalu, beliau baru berulang tahun. Saya ingat ada WA ya, tanya tentang Aki bagaimana kondisinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan tumbuhan yang tadi ya, makhluk hidup tadi yang hanya 3 jam. Orang tua kasih kita Yames 86 tahun. Ya, tentu banyak hal Tuhan sudah lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan beliau. Bapak Ibu Saudara, kehilangan orang yang kita kasihi itu adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Ya, walaupun mungkin sudah sekian tahun ada bersama, gitu ya. Dan menurut hasil survei, ya, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi itu menempati urutan paling pertama dari penyebab seseorang itu stres berat. Ya. Dan seseorang kalau sedang mengalami stres berat, itu dia bisa cenderung mempertanyakan segala sesuatunya, termasuk mempertanyakan rencana Tuhan. Ya, mempertanyakan rencana Tuhan. Oleh sebab itu dalam bacaan firman Tuhan
Tuhan dalam ayat tadi dikatakan bagaimana firman Tuhan katakan duka cita itu dibedakan ada dua jenis. Ya, yang pertama adalah duka cita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua adalah duka cita yang dari dunia. Apa perbedaannya? Bapak Ibu Saudara, duka cita yang seturut dengan kehendak Allah adalah saat kita memang pasti sedih. Tidak akan ada orang yang kehilangan orang yang dikasihi itu tidak sedih. Tetapi akan ada satu titik di mana mungkin kita memang akan bisa yang sangat-sangat sedih, bahkan mungkin bisa yang rasa marah, bisa rasa bersalah, ya. Tetapi di dalamnya tetap percaya bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya. Dan pada akhirnya akan ada hati yang mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan. Karena segala sesuatu kita tahu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Bukan karena waktunya kita yang kita rencanakan, tetapi sekali lagi waktunya Tuhan. Nah, bedanya dengan duka cita yang datang dari dunia ini adalah pada proses dia. Ya. Duka cita yang dari dunia ini prosesnya yang tiada pernah berakhir. Kesedihan yang tiada pernah berakhir. Ada ratapan yang mungkin tiada pernah berakhir. Mungkin ada gugatan kemarahan, ya, gugatan kemarahan yang tiada berakhir. Hingga dikatakan dalam ayat yang kita baca itu dikatakan berujung pada kematian. Seorang itu mungkin dia bukan mati, dia hidup, gitu ya. Tapi sebenarnya dia sedang melanjutkan hidupnya itu dalam tanda kutip mati. Ya. Tak ada semangat, mungkin tak ada daya untuk menatap masa depan. Ya. Bapak Ibu, segala sesuatu tampaknya tidak baik. Ya. Tetapi duka cita yang di dalam Tuhan tidaklah demikian. Ya. Duka cita di dalam Tuhan sampai satu titik kita tetap dalam pengharapan. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan itu adalah yang terbaik. Ya. Tadi Ci Sofi mungkin bisa mengatakan, oh saya telah ya rasanya ada rasa bersalah. Tapi saya mau katakan itu adalah waktunya Tuhan. Tuhan katakan, ini sudah selesai waktunya di dunia. Saatnya dia kembali. Ya. Walaupun rasanya, kok saya nggak lebih cepat sih, gitu ya. Saya pernah mengalami hal ya. Ketika almarhum papa saya meninggal, adik-adik saya yang ada dengan papa saya di Pontianak, mereka merasa sedih. Kenapa tidak bawa papa lebih cepat? Gitu ya. Kenapa tidak ke rumah sakit yang lain? Kenapa ke rumah sakit yang itu? Ya. Tapi saya bilang, mungkin kita bisa melihat dan merasa seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa semuanya itu ada di dalam kedaulatan Tuhan, dalam rencana Tuhan, dan itu adalah waktu Tuhan yang terbaik. Ya, waktu Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita menghidupi hidup yang bersukacita. Ya, bersukacita. Roh Kudus adalah roh sukacita, penghiburan. Tetapi ketika ada sesuatu yang terjadi yang mungkin buat kita rasa berduka cita seperti malam hari ini, maka kita ingat untuk mewujudkan duka cita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan seperti yang dunia ini. Tadi satu hal, si Sofi saksikan bahwa AI sangat suka dengan pujian memuji Tuhan. Malam hari ini ketika beliau pergi, kita sedih, tapi kita memuji Tuhan. Kita tahu Tuhan baik. Hari ini Tuhan adakan Tuhan baik. Dan ketika orang tua kita kembali kepada Tuhan, itu waktu yang baik ya Tuhan telah mengerjakan. Bapak Ibu Saudara, ketika memuji ada satu hal yang tadi saya bilang bahwa kelihatannya dia sudah singkat-singkat, tapi satu hal yang dia kurang dia pergi beribadah.
bilang ya, dia ingat dia ke gereja, ya, ingat ke gereja. Dan selama saya ada di kampus, saya tidak mengenal banyak, berbicara banyak, hanya beberapa kali aja berbicara. Dan saya ingat pernah dengan Pak Isan waktu masa saya praktek ke sini. Tapi saya berikut beliau itu kalau ada di Jayapura tiap minggu pasti datang beribadah. Dan berapa tahun terakhir ini sebelum masa pandemi datang ke gereja bersama dengan saya. Walaupun nggak mudah naik tangga-tangganya kalau tapi beliau tetap datang, ya, tetap datang. Walaupun mungkin kami mendengar dia kurang sehat, tapi dia tetap datang beribadah. Bapak Ibu Saudara, orang tua yang luar biasa bagi saya, ya, selalu rindu untuk beribadah. Dia mengasihi Tuhan, dan saya yakin dia dikasihi Tuhan luar biasa. Seperti tadi keluarga saksikan, dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus dengan cara yang unik. Anak-anak yang percaya Tuhan Yesus duluan, dia rindu senang dengan pujian kepada Tuhan. Dia boleh percaya Tuhan dan serahkan hidupnya sampai akhir hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan juga keluarga yang berduka, hari ini kita tahu dia kembali ke rumah Bapak Yesus. Dia ada bersama dengan Bapa di surga yang bahkan. Di tengah kesedihan kita ada kekuatan yang menghiburan di dalam Tuhan. Dan dialah ingatan akan teladan yang baik yang ditinggalkan oleh orang tua kasih kita dapat senantiasa diikuti oleh anak juga kita sekalian yang boleh berjuang dan kita boleh dihiburkan oleh harapan di dalam Tuhan yang telah mengasihi dan dikasih. Demikian setiap kita yang di malam hari ini kiranya juga boleh terus setia dalam kita mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam segala situasi kondisi kita. Mungkin sampai suatu titik, satu waktu, kesempatan itu kita sudah tidak dapatkan, tapi Tuhan boleh dapati